Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfa Fikri Suari dengan nomor NIM 6704220100, mahasiswa D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana peran digital marketing pada bisnis di Indonesia di era pasca pandemi. Tentu pandemi COVID-19 ini telah membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Nah, pembatasan sosial dan pergerakan yang diberlakukan selama pandemi mendorong percepatan adopsi teknologi digital, termasuk dalam hal pemasaran. Hal ini menjadikan digital marketing sebagai salah satu kunci utama bagi bisnis untuk bertahan dan berkembang di era pasca pandemi. Nah, berikut adalah beberapa peran digital marketing bagi bisnis di Indonesia di era pasca pandemi. Yang pertama ialah menjangkau pelanggan yang lebih luas. Nah, dengan menggunakan platform digital seperti media sosial, website, e-commerce, bisnis dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada lokasi geografis. Hal ini sangat penting di era pasca pandemi di mana mobilitas masyarakat masih terbatas dan banyak orang beralih ke platform online untuk mencari informasi dan melakukan pembelian. Nah, oleh karena itu, dengan digital marketing saat ini kita mampu menjangkau pelanggan yang jauh lebih luas dari biasanya. Yang awalnya mungkin kita hanya menjangkau dari segi geografis skupnya satu kota, dengan digital marketing kita mampu menjual berbagai produk kita itu keluar kota, bahkan keluar pulau, bahkan keluar negara gitu. Lalu yang selanjutnya ialah yang kedua, meningkatkan brand awareness dan reputasi. Nah, digital marketing memungkinkan bisnis untuk membangun citra merek yang kuat dan positif melalui konten yang menarik dan interaktif di media sosial, website, dan platform online lainnya. Reputasi online yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Nah, dengan digital marketing ini, kita dapat membangun brand awareness dan juga reputasi serta citra yang positif di masyarakat, di mata konsumen, dan dengan melakukan berbagai hal untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Seperti itu. Lalu yang ketiga ialah meningkatkan konversi penjualan. Nah, hal ini digital marketing mampu menawarkan berbagai cara untuk mendorong konversi penjualan seperti iklan online, ads, sosial media ads, email marketing, dan program loyalitas pelanggan. Lalu selanjutnya, dengan menganalisis data pelanggan dan perilaku online mereka, bisnis dapat menargetkan campaign marketing dengan lebih tepat dan efektif. Nah, hal ini tentu sangatlah bermanfaat, di mana digital marketing itu dapat meningkatkan konversi penjualan kita, gitu kan. Yang mana pada awalnya mungkin kita hanya mengandalkan konversi atau penjualan itu secara offline, melalui toko, gitu kan. Dengan digital marketing, ketika kita mulai switching dan juga mulai beradaptasi dengan perkembangan digital, kita mampu meningkatkan pertumbuhan penjualan kita melalui platform digital seperti itu. Lalu yang keempat ialah membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, di mana dengan digital marketing itu sendiri kita mampu berinteraksi secara langsung dengan konsumen, dengan masyarakat gitu kan. Yang mana saat ini tidak ada masyarakat yang tidak menggunakan sosial media seperti itu. Pasti seluruh elemen masyarakat ini pasti menggunakan sosial media, baik itu WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, dengan digital marketing, sebagai kita pelaku bisnis atau pelaku brand itu, kita tentu harus melihat bahwa ini merupakan potensi kita untuk membangun hubungan yang lebih dekat, membangun interaksi secara emosional, secara langsung antara brand dengan para konsumen secara personal, seperti itu. Dan yang kelima ialah kita, digital marketing itu dapat mengukur keefektifan strategi pemasaran, di mana digital marketing menyediakan data dan analitik yang memungkinkan bisnis untuk mengukur keefektifan strategi pemasaran. Nah, dengan data ini kita dapat melihat bahwa bisnis kita itu berhasil atau tidak kampanyenya gitu, strategi pemasaran yang kita lakukan ini berjalan atau tidak. Nah, dengan data-data tersebut kita tentunya dapat melakukan evaluasi, analisis untuk merencanakan berbagai strategi pemasaran ke depannya seperti itu. Nah, perkembangan teknologi di era pasca pandemi ini juga menghadirkan berbagai perkembangan teknologi yang baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas digital marketing.
Nah, beberapa contohnya ialah adalah ada AI gitu kan atau artificial intelligence ini dapat kita gunakan untuk berbagai eh, personalisasi konten gitu kan dalam membuat ide konten, menargetkan iklan dengan baik lebih lebih tepat dan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik gitu kan. Kita dapat menggunakan berbagai tools atau menggunakan berbagai platform yang sudah tersedia saat ini. Kita harus memanfaatkan hal tersebut gitu. Selain itu, ada social commerce atau yang memungkinkan kita dengan pelanggan itu membeli produk secara langsung di media sosial, seperti itu. Nah, kesimpulannya ialah digital marketing ini memainkan peran yang sangat penting bagi bisnis di Indonesia di era pasca pandemi. Dengan memanfaatkan berbagai platform dan teknologi digital yang tersedia, bisnis dapat menjangkau pelanggan yang jauh lebih luas, meningkatkan brand awareness dan reputasi, meningkatkan konversi penjualan, membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, baik itu secara personal maupun kita bangun hubungan emosional, dan yang terakhir ialah kita dapat mengukur keefektifan strategi pemasaran. Oleh karena itu, penting bagi sebuah bisnis atau misalkan sebuah brand itu untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan berinvestasi dalam strategi digital marketing yang efektif untuk tetap kompetitif dan berkembang di era pasca pandemi. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.